Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya dengan Silsilatul Ida Umas akan membawakan sesi terakhir dari materi pembelajaran Effective Marketing and Networking. Tadi di sesi 1 teman-teman sudah ketemu dengan Mbak Tila untuk mempelajari perbedaan antara sales dengan marketing dan juga mempelajari bagaimana caranya melakukan komunikasi yang efektif. Lalu di sesi kedua teman-teman juga sudah ketemu dengan Pak Isa untuk mempelajari bagaimana caranya menguasai pasar dan menerapkan value proposition canvas. Nah, di sesi terakhir kali ini, teman-teman akan bersama dengan saya untuk mempelajari 2 hal. Yang pertama adalah IMC atau Integrated Marketing Communication, dan yang kedua adalah tentang partnership atau kemitraan. IMC atau Integrated Marketing Communication merupakan sebuah strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa tools atau alat-alat komunikasi pemasaran untuk mencapai tujuan-tujuan pemasaran tertentu. Lalu apa sih manfaat kita menerapkan Integrated Marketing Communication dalam kegiatan marketing kita? Manfaat yang pertama dalam menerapkan IMC adalah meningkatkan brand awareness. Nah, brand awareness sendiri merupakan kesadaran atau pengetahuan masyarakat terhadap sebuah brand. Nah, barangkali kita sering menjumpai di kehidupan pekerjaan kita sehari-hari pada saat kita melakukan sosialisasi tentang program BPJS Ketenagakerjaan. Di akhir acara, pertanyaan yang muncul justru tentang BPJS Kesehatan. Nah, dari kejadian tersebut, kita dapat belajar bahwa brand awareness institusi kita, BPJS Ketenagakerjaan, barangkali masih lebih rendah dibanding saudara kita BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, dengan penerapan IMC, diharapkan kita dapat meningkatkan brand awareness BPJS Ketenagakerjaan di tengah masyarakat, agar lebih dikenal lagi dan lebih diketahui lagi program dan manfaatnya oleh masyarakat. Manfaat penerapan IMC yang kedua adalah menonjolkan keunggulan brand. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia yang menganggap bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan asuransi. Padahal nyatanya BPJS Ketenagakerjaan merupakan jaminan sosial yang menjadi hak setiap pekerja di Indonesia. Belum lagi adanya stigma negatif di masyarakat terhadap program-program pemerintah. Nah, dengan menerapkan IMC, diharapkan kita dapat mengubah mindset dan persepsi di masyarakat bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini bukanlah asuransi yang berorientasi pada profit, namun jaminan sosial yang berfokus kepada kesejahteraan para pekerja di Indonesia. Manfaat yang ketiga dari penerapan IMC adalah efisiensi waktu dan biaya. Dengan penerapan IMC, teman-teman harus memiliki rencana kerja yang terarah. Dengan membuat rencana kerja yang terarah, otomatis teman-teman akan lebih berhati-hati dalam mengalokasikan waktu maupun biaya. Sehingga teman-teman akan menjalankan rencana kerja sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan tanpa adanya waktu dan biaya yang terbuang sia-sia. Sehingga diharapkan efektivitas waktu dan biaya akan lebih maksimal. Kalau mengetahui manfaat-manfaat dari penerapan IMC, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tools-tools yang bisa kita gunakan dalam penerapan IMC atau Integrated Marketing Communication. IMC tools merupakan alat-alat komunikasi pemasaran atau media-media komunikasi pemasaran yang bisa teman-teman pergunakan dalam kegiatan pemasaran. Kita akan mempelajari 5 IMC tools pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah direct selling, yang kedua adalah sales promotion, yang ketiga adalah digital marketing, yang keempat adalah word of mouth, dan yang kelima adalah interactive marketing. Tools yang pertama adalah direct selling. Direct selling adalah kegiatan menjual produk dengan cara bertransaksi dan bertatap muka secara langsung dengan konsumen. Kelebihan dari direct selling adalah kita dapat bertemu langsung dengan konsumen dan menjelaskan produk secara lebih jelas, sehingga konsumen bisa mendapatkan informasi yang utuh dari kita. Lalu, konsumen juga dapat memberikan feedback kepada kita dan kita bisa langsung memberikan respons atas feedback tersebut. Namun, direct selling ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari direct selling adalah jangkauannya yang relatif sempit. Jadi, sebagai contoh, ketika kita membuka booth di sebuah pasar, kebetulan misalkan lokasinya ada di pintu bagian depan, nah barangkali toko-toko atau pedagang-pedagang yang berada di belakang tidak bisa mengakses informasi yang kita sampaikan. Atau barangkali pedagang-pedagang yang berada di dalam pasar belum tentu tahu keberadaan booth kita dan belum tentu mendapatkan informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk mengatasi kelemahan tersebut, teman-teman bisa melakukan beberapa hal. Misalkan, membawa pengeras suara pada saat teman-teman membuka booth. Pastikan teman-teman membawa pengeras suara yang suaranya cukup besar sehingga bisa didengar oleh seluruh pasar. Jadi walaupun booth teman-teman misalkan ada di depan, yang di belakang bisa mendengarnya. Dan semakin banyak juga orang-orang yang bisa mendapatkan informasi terkait program BPJS Ketenagakerjaan. Teman-teman juga bisa memanfaatkan sosial media. Sebagai contoh, ketika ada pelanggan yang datang ke booth kita dan meminta informasi terkait program BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman bisa meminta foto bersama dengan mereka, lalu foto dengan background booth kita, dan kita minta mereka untuk bisa mengupload di akun sosial media mereka, atau minimal misalkan di status WhatsApp mereka. Dengan begitu, semakin banyak orang yang bisa mengupdate informasi atau mendapatkan informasi terkait program BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga lebih banyak masyarakat atau audiens yang menerima pesan komunikasi pemasaran yang kita lakukan. Tools yang kedua adalah sales promotion. Sales promotion merupakan promosi penjualan dengan memberikan diskon atau merchandise. Di institusi kita sendiri, pemberian potongan harga atau diskon, atau mungkin misalnya promo buy one get one memang belum diperbolehkan. Sehingga kita bisa lebih mengoptimalkan sales promotion ini dalam pemberian merchandise. Sebagai contoh, teman-teman bisa membuat sebuah promosi penjualan, misalkan untuk peserta yang mendaftar dan membayar langsung 12 bulan, maka akan mendapatkan hadiah misalkan payung atau tumbler. Atau misalkan promo untuk pendaftaran minimal 5 orang sekaligus akan mendapatkan pouch dan sebagainya. Teman-teman bisa kreasikan sendiri di kantor cabang masing-masing. Pemberian merchandise ini juga memiliki kelebihan, yaitu kita bisa mendapatkan promosi secara gratis dari orang-orang yang menggunakan produk berlogo BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai contoh, ketika seseorang pergi ke pasar dengan menggunakan payung berlogo BPJS Ketenagakerjaan, maka banyak orang yang akan melihat logo kita BPJS Ketenagakerjaan. Orang-orang di pasar, mungkin orang-orang yang ada di parkiran, sepanjang jalan dia berjalan menggunakan payung, itu akan terpapar kepada brand kita BPJS Ketenagakerjaan. Terus yang ketiga adalah digital marketing. Digital marketing adalah kegiatan pemasaran dengan menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen secara masif. Di institusi kita, materi-materi digital marketing sudah disiapkan oleh kantor pusat, terutama bidang komunikasi. Jadi teman-teman tidak perlu repot lagi untuk membuat materi-materi komunikasi digital untuk bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Selain materi-materi yang sudah disediakan, teman-teman juga bisa memanfaatkan campaign-campaign yang sedang diadakan oleh kantor pusat. Misalkan yang terbaru kemarin adalah campaign tentang anti calon dan melakukan klaim melalui kanal-kanal BPJS Ketenagakerjaan. Manfaatkan campaign tersebut dengan membuat video di kantor cabang masing-masing agar teman-teman bisa memiliki materi digital marketing yang khas yang bisa teman-teman teruskan kepada peserta. Selanjutnya, izinkan saya bertanya, apakah di sini ada yang suka belanja online? Saya rasa 90% di sini pasti pernah melakukan belanja online. Nah, di belanja online sendiri seperti kita tahu bahwa kita tidak bisa memegang barangnya secara langsung, tidak bisa kita coba dulu, atau barangkali kita juga belum tahu apakah sellernya ini trusted, apakah sellernya ini cukup kredibel. Nah, biasanya apa sih yang menjadi pertimbangan teman-teman dalam memutuskan membeli di toko online? Betul sekali. Biasanya kita sebelum melakukan pembelian di toko online, biasanya kita melihat review dari konsumen yang sudah membeli barang tersebut. Apakah ternyata bahannya panas, ataukah ternyata ukurannya relatif kecil, atau ternyata pengirimannya lama, bahkan misalnya ternyata sellernya tidak amanah atau tidak trusted. Nah, itu semua biasa kita ketahui dari review pembeli yang memang sudah pernah membeli barang tersebut dan sudah merasakan pelayanan dari toko tersebut. Nah, begitu juga dengan tools yang keempat, yaitu adalah word of mouth. Word of mouth adalah sebuah proses pemasaran dari mulut ke mulut, dari pelanggan satu kepada calon pelanggan yang dilakukan secara cuma-cuma. Dalam kehidupan kita sehari-hari, word of mouth ini adalah testimoni dari orang yang sudah merasakan layanan dari program kita, kemudian mereka merasa puas dengan program dan layanan kita, dan mereka meneruskan kembali kepada kerabatnya,
koleganya, teman-temannya, hingga proses pemasaran tersebut berjalan dari mulut ke mulut secara cuma-cuma. Dalam word of mouth ini, memang yang melakukan proses pemasaran itu bukan kita, melainkan pelanggan kita. Nah, tapi kita juga memiliki andil yang sangat besar di sini, yakni kita harus memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang terbaik, sehingga pelanggan bisa merasa puas dan pada akhirnya bisa memberikan testimoni positif untuk bisa diteruskan kepada masyarakat atau pelanggan yang lain. Tools yang kelima atau yang terakhir adalah interactive marketing. Interactive marketing adalah kegiatan pemasaran yang melibatkan pelanggan secara langsung dengan berfokus pada komunikasi dua arah. Contoh dari kegiatan interactive marketing adalah sosialisasi manfaat dan program yang sering kita lakukan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dalam interactive marketing, diharapkan teman-teman tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, program, dan layanan BPJS Ketenagakerjaan, tapi diharapkan teman-teman juga bisa berfokus kepada feedback yang diberikan oleh audiens. Apa yang menjadi pertanyaan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, keluh kesah mereka, dan seperti apa pesan dan kesan mereka kepada BPJS Ketenagakerjaan. Di sesi sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang value proposition canvas. Nah, di interactive marketing ini teman-teman bisa mengaplikasikan value proposition canvas dalam melakukan sosialisasi. Sebagai contoh, ketika teman-teman melakukan sosialisasi kepada ojol, komunitas ojol, nah teman-teman bisa sesuaikan materi dan cara penyampaiannya dengan karakter dan kebutuhan dari ojol. Lalu misalkan teman-teman melakukan sosialisasi kepada kelompok nelayan, teman-teman bisa sesuaikan materi yang disampaikan dan cara penyampaiannya dengan menggunakan value proposition canvas. Penggunaan value proposition canvas membantu teman-teman untuk mempermudah proses komunikasi dan menyampaikan pesan sesuai dengan kebutuhan dari audiens dan apa yang menjadi harapan audiens terhadap program BPJS Ketenagakerjaan.